terhubung bersama Bupati Pulang Pisau Edi Pratowo terkait Kabupaten Pulang Pisau yang akan dijadikan sebagai ketahanan pangan nasional. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui Pak, sekarang ini Kabupaten Pulang Pisau akan disiapkan menjadi pengembangan kawasan food estate. Bagaimana kesiapan Kabupaten Pulang Pisau yang terkait dicanangkan oleh Presiden salah satu daerah lumbung pangan, Pak? Baik, terima kasih. Kami pertama-tama ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Gubernur, dan juga kepada pemerintah pusat karena Pulang Pisau dijadikan sebagai salah satu daerah untuk ketahanan pangan nasional dan lokasi untuk food estate-nya. Memang kami sudah mempersiapkan lahan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini seluas 56.521 hektar. Itu yang terdiri dari lahan existingnya 25.062 hektar. Kemudian lahan non-existingnya juga 19.950 hektar. Dan masih ada potensi untuk perluasan lahan di luas areal barunya seluas 11.509 hektar. Jadi 56.000 hektar ini adalah lahan yang telah kita siapkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional di Pulang Pisau. Ya, baik Pak. Bagaimana dan seperti apa sistem pengolahannya sehingga menjadikan manfaat lebih bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Pak? Ya, saya kira potensi yang kita miliki ya, selain padi, bahwa produksi padi kita itu rata-rata per tahunnya di 119.000 ton, kemudian produktivitas padinya di atas 3 ton hektar ya, sampai mencapai 4 ton per hektarnya. Kalau kita melihat bahwa di lokasi Kecamatan Padi Batu, khususnya di desa Gadabung dan Belanti, bahkan Kecamatan Maliku, yaitu wilayah Pantik, Sanggang, kemudian Tahi Baru, Tahi Jaya, memang itu adalah kawasan untuk produksi padi yang sangat potensial. Dan ini merupakan kawasan yang sudah lama, artinya sejak warga transmigrasi tahun 82-83, lahan ini memang sentra untuk produksi padi. Di wilayah lain juga kita memiliki potensi lain ya, di kecamatan-kecamatan lainnya kita juga bisa mengembangkan tanaman hortikultura dan palawija seperti untuk kopi ya, kemudian cabai, kemudian kedelai, kemudian juga tanaman jagung. Ini potensi, bahkan kita juga ada beras merah yang kita kembangkan seperti di Kecamatan Jambi dan Raya. Tetapi ini juga untuk kawasan pengembangan lainnya, untuk perluasan lahannya itu siap untuk komoditi-komoditi yang lainnya. Adanya food estate sebagai kawasan ekonomi khusus tentunya akan mendatangkan para investor ke daerah Bapak. Lalu bagaimana mengenai tenaga kerja yang akan bekerja nantinya? Baik, jadi selain kita memang memberdayakan masyarakat yang ada, ya, tapi kita juga tentunya akan menyiapkan sumber daya manusia, terutama adalah generasi muda yang milenial, terutama masyarakat lokal kita, ya, masyarakat asli kita yang memang selama ini sebenarnya cukup besar ya potensinya. Mereka juga ada yang lulusan di sarjana pertanian, ada juga mereka yang lulusan SMK kejuruan di bidang pertanian. Saya kira ini potensi yang cukup besar untuk kita kembangkan menjadi tenaga atau sumber daya manusia yang siap menggerakkan potensi lahan, di samping juga masyarakat-masyarakat lainnya bila mana nanti seandainya pengembangan pada skala besar ya, yang seperti saya sebutkan tadi, kita misalnya mendatangkan program-program ketransmigrasi tapi jangka panjang ya, saya kira kita tetap memaksimalkan potensi yang kita miliki adalah tenaga atau sumber daya manusia masyarakat kita yang saat ini memang sudah siap. Bagaimana dengan warga lokal yang khususnya petani tradisional, nanti regulasinya seperti apa, Pak? Ya, saya kira ini sangat penting ya. Saya kira ini sangat penting karena bagaimanapun dengan kehadirannya food estate itu,
kita jangan sampai menyampingkan warga masyarakat kita lokal, karena warga masyarakat kita lokal ini adalah warga masyarakat yang memang memiliki lahan yang sudah ada ya. Jadi di samping juga masyarakat pendatang lainnya yang dulu transmigrasi yang lama juga membaur sudah dengan masyarakat setempat, tetapi masyarakat lokal juga memiliki kapabilitas untuk mengelola lahan yang ada, karena terus terang saja bahwa di daerah kita ini sekali lagi ya sarjana maupun pemuda-pemuda milenial itu sudah siap ya. Saya kira tinggal bagaimana kita menggerakkan ya melalui kegiatan-kegiatan di BLK nanti kepelatihannya ya, kemudian untuk menggerakkan teknologi, karena pengembangan food estate ini juga akan dibarengi dengan industri ya, dengan pertanian modern. Saya kira tinggal bagaimana kita mempersiapkan itu ya, kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah pusat dan kabupaten. Betul sekali. Terakhir Bapak, harapannya daerah food estate ini seperti apa? Ya, saya kira dengan adanya wilayah kita dikembangkan menjadi food estate, saya kira tentu nanti akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah kita, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulang Pisau khususnya. Karena apa? Karena sejauh ini pengembangan sektor pertanian dalam arti luas itu ya sebenarnya sudah baik. Dengan adanya kawasan pengembangan menjadi ketahanan pangan dan pengembangan food estate, nanti dibangun sebuah industri dari mana pekerjaan petani sudah ada, kemudian dibangun industri hilirnya ya, tentunya juga akan berkesinambungan. Industri tumbuh, petani berkembang, jadi bisa diolah dalam satu kawasan sehingga produk yang dikeluarkan dalam bentuk kemasannya nanti juga akan dipasarkan lebih baik untuk dunia luar. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, sekali lagi ada pertanyaan, kapan program ini berjalan Pak? Saya kira program ini di tahun 2020 berdasarkan arahan dari Bapak Menteri Perekonomian bahwa mulai tahun 2020 ini mulai dikembangkan nanti untuk pengembangan lahan dioptimalisasinya di 30.000 hektar. Saya kira 30.000 hektar itu mencakup wilayah Pulang Pisau dan Kapuas. Pada prinsipnya kami menyambut baik dalam rangka optimalisasi lahan yang sudah ada ini untuk dikembangkan, sehingga tadinya kalau padinya nanti menghasilkan 3 ton sampai dengan 4 ton, di masa-masa akan datang bisa mencapai hasilnya bisa mencapai 6 sampai 7 ton. Karena apa? Di Desa Belanti dan Desa Gadabung itu saat ini saja produksinya sudah mencapai 6 sampai 7 ton. Demikian. Terima kasih Bapak atas waktunya bersedia bersama kami dalam TVRI Kalimantan Tengah hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baik saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya.